Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini berkisah ya tentang bagaimana seorang kafir ya, seorang kafir yang mengaku murtadin lalu pernah di pesantren. Ketika di pesantren itu dia pernah menjadi provokator, mau membakar gereja lah segala macam. Nah, ini fitnah ya. Lalu sekarang dia menjadi pendeta, padahal memang sudah pendeta dari zaman dahulu ya. Terus menyandang nama Muhammad ya, memakai atribut Islam, di mana memakai peci itu memang bukan artinya memang bukan budaya Islam di Indonesia, namun identitas sebagai umat Islam gitu ya. Jadi yang jelas dia memakai atribut identitas umat Islam gitu. Jadi jelas apa yang disampaikannya ini semuanya dusta ya. Dan ini video saya ambil dari guru kita yakni Ustadz Al-Ayubi, di mana beliau masuk ke roomnya gitu ya. Jadi lucu pokoknya. Jadi ketakutan ketika Ustadz Al-Ayubi ini masuk ke roomnya, ketakutan mereka, takut didebat karena sudah barang tentu ketika didebat pun pasti kalah, pasti ketahuan dustanya begitu. Oke, kaum muslimin, demikian videonya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan berkati Tuhan. Kembali pada pagi hari ini berjumpa di dalam program Renungan Firman Tuhan. Namun di pagi hari ini Saudara, bukan hanya firman Tuhan yang disampaikan, namun ada kesaksian oleh hambanya Pastor Yosua Muhammad Yasin. Jadi firman Tuhan dan kesaksian sebentar akan disampaikan oleh hambanya Pastor Yosua Muhammad Yasin. Dan untuk itu saya akan langsung saja mengundang hambanya masuk ke room untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana hambanya ini mengikut Tuhan Yesus, memanggil hambanya ini sehingga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memanggil Pastor Yosua ini sehingga memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Itu keputusan. Salam, selamat pagi Pastor, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana kabarnya hambanya? Ya, kabar luar biasa di dalam Tuhan ya. Kalau sekarang kan jadi pastor ya, jadi pendeta. Itu kan sekarang ya. Yang mau disaksikan kan yang masa lalu kan, dulu ya, sebelum ya. Karena ada orang yang mengatakan, ya ini kesaksian bohong ini. Ternyata dia itu sudah pastor, sudah pendeta gitu. Ini pendeta kan sekarang ini orang. Ini kan menceritakan tentang dulunya dan sekarang itu seperti apa gitu ya. Seperti karena mereka tahu, gitu loh. Iya, itu sengaja dia bikin begitu ya. Baik, silakan sampaikan firman Tuhan dan juga kesaksian pagi ini buat kita semua. Silakan. Ya. Iya, shalom, puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada penonton YouTube dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita dibangunkan dalam tidur kita, dalam tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Itulah satu-satunya berkat Tuhan yang indah, yaitu kesehatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian, mari sama-sama kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang
Sekarang jembatannya luar biasa, nggak bisa dibakar. Kenapa? Karena jembatannya permanen luar biasa. Dan yang kedua, gereja GPIB Kampung Lio Depok. Kalau ada orang GPIB, saya mohon maaf. Tahun 1999, ya, sayalah yang membakar gereja GPIB Kampung Lio Depok. Bahkan saya pernah mendengar seorang hamba Tuhannya sampai stres. Dan di situ ada pondok pesantren, ya, di daerah Kampung Lio Depok, ya. Nah, setiap saya membakar gereja, saya tuh selalu survei tempatnya dulu. Saya diam di tempat rekan saya, Pak Habib Hasan kalau nggak salah ya, namanya tuh. Sekarang kita sudah almarhum. Saya nginep di situ, saya tidur di situ, saya survei. Nah, ketika saya survei keadaan aman, baru saya kerahkan santri saya untuk membakar. Nah, kenapa saya kerahkan santri? Sebab kalau saya bakar sendiri, ya polisi pasti nangkap saya. Memang saya provokatornya. Tapi saya sekarang puji Tuhan nggak ditangkap polisi, tapi ditangkap Yesus, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, saya di zaman Tuhan Yesus, saya katakan bukan ada pendeta yang datang, bukan. Karena saya benci pendeta, saya benci orang Kristen, saya katakan, saudara. Saya benci kekristenan. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, saya dijamah Tuhan Yesus ketika habis sholat Isya 4 rakaat. Karena sholat itu jumlahnya 17 rakaat. Subuh 2, Johor 2, Asar 2, Maghrib 3, Isya 4. Sholat yang paling panjang waktunya Isya. Sholat yang paling pendek waktunya subuh sama maghrib. Ini dia. Itu yang paling pendek. Itu sholat wajib. Wajib artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Beda dengan sholat sunat. Ya, sholat sunat dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Seperti puasa di bulan suci Ramadan, hukumnya itu wajib. Zakat fitrah hukumnya wajib. Yang sunat-sunat, sunat yang pahalanya besar itu sholat taraweh. Dari malam pertama sampai dengan malam takhir Lailatul Qadar. Itu kalau kita melaksanakan ibadah sholat taraweh, pahalanya luar biasa. Apalagi malam Lailatul Qadar, turunnya nuzul Quran. Nah, itu pahalanya luar biasa kalau kita langsung terus sholat taraweh. Makanya pahala yang paling besar itu di bulan suci Ramadan. Kenapa? Dia bisa melakukan ibadah-ibadah lain. Ibadah puasa. Ya, tapi saya pikir, saudara, ya, mereka kadang-kadang melaksanakan ibadah puasa, tapi masih aja sweeping. Saudara, bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Linknya sudah ada di live chat. Bapak Ibu bisa bergabung dengan kita dan berbincang-bincang dengan narasumber kita ya, yang ada di room pada pagi hari ini. Ya, ini ada Tan Parugi, ya, silakan. Tan Parugi. Ya, selamat pagi Pak Yosua, Pastor Cornelius, selamat pagi. Selamat pagi Pak Tan Parugi. Ya, silakan. Ya, boleh saya bertanya kepada Pastor Yosua? Silakan. Silakan, Pak. Ya, baik. Kalau boleh tahu Pak Pastor Yosua, Pak Pastor Yosua lulusan pondok pesantren mana, Pak? Al-Fikoriah. Ya. Al-Fikoriah. Pesantren mana, Pak? Al-Fikoriah Cilebut. Al-Fikoriah Cilebut. Cirebon. Cilebut, Bogor. Al-Victoria gitu ya, Pak ya? Al-Fikoriah Cilebut. Vikoria ya. Oh, Al-Fikoriah Enggak, saya mau tanya Oke, dulu, Pak. ente dari mana ini, Islam atau Kristen? saya dari Muslim, Pak. Saya dari Muslim. Muslim ya. Apa tanya seperti itu? Enggak, cuma begini saja, Bapak. Bapak Yosua ini kan mengaku mantan Muslim. Saya cuma ingin tahu, betul nggak Bapak ini betul-betul dari Muslim kan gitu? Enggak, cuma ingin tahu saja. Nggak usah Ya. memuji seseorang,
Kan sudah saya katakan tadi, kesaksian saya keluaran Pondok Pesantren Al-Fiqoriyah, silakan Anda cek di daerah Cilebut. Udah itu aja. Ya, ya, enggak Pak, gini Pak. Saya cuma ingin tahu betul enggak kalau memang Bapak betul-betul lulusan pondok pesantren sana, berarti betul Bapak betul-betul mantan Muslim kan seperti itu. Nah, tadi Bapak mengatakan, tadi Bapak mengatakan sholat zuhur 2 rakaat Pak. Saya bilang 2 rakaat, saya bilang 4 rakaat, kok Anda yang salah dengar. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Coba diperhatikan lagi, diulang lagi kesaksian saya lihat dari ulang. Gitu loh. Dari mana zuhur 4 rakaat? Anda yang bilang. Tadi Bapak yang bilang kalau zuhur 2 rakaat. 4 rakaat, nggak ada saya bilang. Didengar lagi nanti videonya, ya itu sudah dikatakan sama Pak Yosua 4 rakaat zuhur, nanti ditonton lagi. Ya. Tonton lagi nanti. Diralat. Iya nggak apa-apa lah Pak. Mungkin Bapak salah ngomong tadi. Tadi Bapak bilang 2 rakaat, asyar 2 rakaat gitu loh. 2 rakaat saya bilang, makanya diulang lagi saya bilang. Saya nggak mungkin menyebut itu. Anda memfitnah saya supaya saya itu dijelek-jelekan, tidak seperti itu. Dari ulang makanya Anda dengerin. Asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, semuanya jumlahnya totalnya 17 rakaat. Ah Bapak ini bisa ketawa sendiri kalau rekamannya diputar ulang nanti. Saya yakin Bapak ketawa sendiri nanti. Silakan diputar ulang. Enggak, sekarang kan udah tahu, itu sudah dijelaskan lagi, itu udah jelas kan beberapa rakaatnya itu. Iya. Makanya nggak untuk mencari kesalahan. Bilang mereka nggak terima kesaksian tadi, saya bilang oke Pak, kalau ini saya bilang masih banyak yang lain, saya nggak mau berdebat. Oke. Saya juga ini Pak, saya juga nggak mau berdebat. Terima kasih buat Pastor Cornelius sudah diizinkan masuk ya. Terima kasih Pak Yosua. Salam damai. Selamat pagi. Nah, nih ya. Jadi ketahuan dustanya ya. Muhammad Yasin katanya. Ini apa namanya? Kalaupun ada orang Bogor itu pasti ketakutan dia ya. Yang nama aslinya itu Yosua, itu benar, itu nama aslinya. Kalau untuk apa nama asli nama Muhammad itu bohong ya, itu hanya dusta, dimana sekarang memang sudah dari zaman dulu ya, harus cerdik seperti ular, itu ya kerjaan mereka gitu. Itu memang perintah dari kitabnya, mesti cerdik seperti ular ya, memakai atribut atribut Islam ya, terus memakai identitas umat Islam ya, memakai nama Nabi umat Islam. Saya saja yang dulu namanya Johnson, saya malu memakainya, saya campakkan, saya buang. Makanya kalaupun ada para mualaf itu tidak pernah ada yang memakai kalung salib lah segala macam, tidak ada ya, membuktikan bahasanya dulu pernah Kristen, tidak. Cukup kita berkata, dan masalah perihal orang percaya atau tidak percaya itu terserah mereka ya, kita buktikan saja kan begitu. Jadi ini kadang-kadang ya Allah, orang-orang kafir nih ya, maka di sini benarlah apa yang Allah sampaikan itu, sesungguhnya ya mereka membuat tipu daya, dan Allah itu maha dari segala maha ya, pembalas tipu daya. Yang dikata pembalas tipu daya, jika mana kita umat manusia menipu, maka Allah akan berikan balasannya ya, yang setimpal seperti apa yang dia buat ya, akan diberikan jalan buntu. Itulah yang dikata Allah membalas tipu daya ya, orang-orang atas orang-orang kafir. Allah akan berikan jalan buntu. Contoh saja seperti KC, seperti orang-orang yang mengaku murtadin di yang lain-lainnya itu ya. Ini jadi yang bodoh ini sebenarnya siapa? Yang bodoh ini yang memberikan kesaksian kah, atau yang menghadirkan kesaksian kah, atau yang orang-orang Kristen yang percaya bahwasanya ini adalah kesaksian yang benar adanya itu. Jadi yang bodoh siapa? Kalau bagi umat Islam jelas ya, ini bagi yang percaya hal-hal seperti ini bodoh adanya. Sedangkan mengatakan sholat zuhur 2 rakaat lah segala macam, terus pokoknya salah semua ya. Sholat isya 2 rakaat, yang benar hanya ini saja tadi itu maghrib ya 3 rakaat. Pokoknya sudahlah,
orang-orang kafir itu ya saat ini, dan mereka itu menebarkan agamanya dengan kebencian, dengan kedustaan ya. Harus mesti licik seperti ular beludak, itu memang sudah perintah dari isi kitabnya. Oke kaum muslimin, agar tidak berlama-lama ya, semoga video ini menjadi sebuah ibrah bagi kita ya, dan menambahkan keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja, yang dimana tiada Tuhan selain daripada Allah sang pencipta alam semesta. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.